Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat di Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negara yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil ke-10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan untuk 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasai 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa tidak semua orang akan suka dengan kita. Ada orang yang mau berkawan dengan kita, ada orang yang juga tidak berkawan dengan kita. Yang paling penting adalah terus melakukan kebaikan. Selama Anda memberikan kebaikan, Anda akan menuai kebaikan bagi hidup Anda sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kisah tentang hamba yang diberi tanggung jawab mina tadi, dalam permenungan saya, kita semua diberi tanggung jawab. Kita semua diberi bakat dan kemampuan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita menggunakan bakat dan kemampuan yang ada pada kita yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, agar berbuah melimpah,
agar bisa berguna bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan lalu kita tidak menggunakan itu secara baik. Anda pasti bisa. Gunakan semua yang diberikan Tuhan secara baik. Kembangkan talenta Anda. Jadilah pribadi-pribadi yang berbuah melimpah dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kisah tadi juga akhirnya kelak ketika kita mati, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Bagaimana kita bertanggung jawab atau tidak terhadap mina yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita melakukan itu secara baik, maka berbahagialah kita. Kita akan diberi tanggung jawab. Kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Maka mari, jangan pernah menyerah. Akan ada banyak tantangan godaan, tapi tetaplah menjadi pribadi yang mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan, agar berbuah melimpah bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripadamu. Semakin engkau melipat gandakan talenta yang diberikan Tuhan kepadamu, semakin engkau diberi oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih juga Tuhan atas semua berkat-berkat yang kami terima. Semoga berkat itu boleh kami kembangkan dalam kehidupan kami, agar berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami layani dalam kehidupan kami. Berikan kami semua rahmat kesehatan, jauhkan kami dari sakit dan penyakit. Berkatilah pekerjaan kami Tuhan, agar kami juga boleh memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kami, dan kelak menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.